Mengapa kami sangat merindukan kebijaksanaan pemerintah? Karena sejak Belanda tanah kami diklaim. Namun bagaimana jalan keluar pemerintah Indonesia? Kami sebagai masyarakat juga merasa heran. Mengapa demikian? Sudah 2 kali masalah di wilayah yang sama, tempat yang sama, yaitu wilayah adat Lawi. Nah, putusan pengadilan negeri tingkat daerah sampai tingkat pusat bahkan sampai Mahkamah Agung itu tidak bersalah dan dibebaskan. Bahwa tentunya terjadi konflik ini yaitu berkaitan tumpang tindih masalah wilayah yang diklaim oleh pemerintah adalah hutan pemerintah, yang diklaim oleh masyarakat adalah hak wilayah masyarakat adat. Jadi harapan kami dari perempuan adat, cukup sudah. Diskriminasi terhadap perempuan itu, terhadap masyarakat adat, jangan ada lagi. Diskusi ini sebetulnya berangkat dari beberapa persoalan di sekitar TVA Ruteng yang mungkin sampai hari ini ada 2 warga di sekitar wilayah Landolawi dan juga Colol Kiong yang sudah pernah berhadapan dengan hukum akibat konflik ini. Leluhur kami itu, nenek moyang kami itu sudah mendiami, sudah menduduki tanah adat, tanah ulayat yang saat ini sedang berkelaim dengan BBK SDA TVA Ruteng. Dan selalu ada masyarakat adat yang dikorbankan, perempuan adat juga. Saya ingin mengajak kita semua untuk mencoba menggali akar permasalahan ini. Yang pertama, itu penetapan kawasan hutan TVA Ruteng itu secara top down, ya sesuatu yang tiba-tiba muncul dari negara. Kenapa demikian? Hukum negara, hukum kita ini kan mengadopsi hukum Belanda, domain verklaring. Tanah masyarakat adat yang tidak bisa dibuktikan secara fisik itu adalah tanah negara. Tujuan bebas tanpa paksaan itu tidak dilaksanakan di zaman itu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya terjadi konflik tenurial. Karena ada wilayah masyarakat adat yang masuk dan ditetapkan sebagai kawasan hutan. Seperti apa Pemda berusaha untuk meminimalisir konflik yang terjadi antara kepentingan masyarakat dan kehutanan TVA? Poin pertama, Pemda Manggarai Timur sudah terbentuk Perda. Apa keuntungan dari pengakuan? Teritorial Bapak mereka diakui, struktur Bapak mereka kelembagaan tengah cerumbutal. Tugas panitia itu tidak menyasar problem tapal bakas. Nah, jadi tugas masyarakat hukum adat adalah melakukan verifikasi, validasi untuk dilakukan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat itu. Masyarakat adat itu menjadi masyarakat hukum adat. Bagaimana masyarakat adat itu mengklaim itu menjadi wilayah adat? Harus bisa dibuktikan secara filosofis, historis. Jadi cara terbaik untuk membuktikan itu kita punya teritori, pahami falsafah kita. Ada 2 istilah, ada perubahan fungsi, ada perubahan peruntukan. Hutan konservasi atau dari hutan produksi ke APL. APL itu area penggunaan lain. Artinya non kawasan hutan, itu namanya bukan perubahan fungsi, namanya perubahan peruntukan. Maka diusulkan oleh Pemkab Manggarai Timur melalui gubernur kepada Menteri Kehutanan melalui proses revisi tata ruang Kabupaten Manggarai Timur. Ini langkah yang harus dilakukan. Kami sebagai tokoh muda masyarakat mengharapkan kepada BKSDA untuk kedepannya sebelum ada penangkapan perlu bersama dulu dengan tua adat yang ada di wilayah itu supaya tidak sampai ke ranah hukum atau ke meja hukum. Ya, karena masyarakat ini punya beban, Pak. Kalau ini terjadi terus ke depannya. Saya bukan ingin menakut-nakuti, tidak. Saya ingin menunjukkan satu pasal yang dipidana itu bukan hanya masyarakat adat, tapi saya sebagai polhut pun nanti akan saya perlihatkan. Nah, sekarang masalahnya sebentar ya, kita ini apakah merasa hebat kalau lebih banyak menangkap? Tidak. Yang paling penting itu adalah bagaimana hutan terjaga, kemudian yang sudah rusak itu kita tanami kembali, begitu kan ya? Nah, dari diskusi ini saya
meringkas satu poin dari BBKSDA yang tadi mereka usulkan untuk penyelesaian konflik, yaitu masyarakat yang wilayahnya overlap dengan TVA Ruteng bisa mengusulkan perubahan peruntukan kawasan itu lewat mekanisme yang sudah diatur undang-undang. Ada puzzle yang hilang, yang mana ini terjadi di zaman Orba selama 32 tahun. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Pokok Kehutanan tahun 1967. Negara mengakui kalau 70% hutan itu milik negara, sehingga itu mengklaim bahwa tidak ada hutan adat sampai tahun 2013. Warisan Orba juga adalah stigma perambah. Apalagi kalau kita nonton pesta babi kemarin ya, seakan-akan orang peladang berpindah itu adalah perusahaan hutan. Padahal secara data benar dikatakan Bung Werson kalau masyarakat adat adalah yang menjaga hutan itu sendiri. Yang ketiga adalah militarisasi hutan, Pak. Artinya adalah dulu di zaman Orba, Polhut dan ABRI itu bersenjata, datang di hutan, menangkap dan menembak, sehingga masih ada luka sampai hari ini. Yang keempat adalah sentralisasi. Semua keputusan dari Jakarta, Pak, sampai di masyarakat adat yang kebutuhannya adalah bertahan hidup, yang hanya mendengarkan ruang hidup untuk berkebun dan menyelamatkan anak-anak supaya tetap sekolah, malah dikriminalisasi. Artinya saya ingin memberikan wacana ini kalau ada luka sejarah yang belum pulih, sehingga akan terjadi debat kusir, akan terjadi kapan saya akan ditangkap. Sehingga beberapa tahun itu perempuan hanya membiarkan laki-laki yang ke tanah ulayat dikarenakan mereka takut untuk turun lokasi. Itu yang kami rasakan.